Oke, slide-nya sudah terlihat juga ya? Sudah Ibu, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita pertemuan ke-12 ya. Membahas mengenai kelainan bawaan pada neonatus atau biasa kalau orang medis bilangnya itu kelainan kongenital ya. Nah, ini kelainan kongenital salah satunya ya, yaitu labioskisis dan labiospalatoskisis. Namanya agak mirip tapi berbeda ya. Nah, labioskisis atau labiospalatoskisis ini merupakan deformitas daerah mulut. Jadi ada ketidaknormalan pada pembentukan pada daerah mulut. Berupa apa kelainannya? Berupa celah. Nah, ini seperti gambar di bawah ini kelihatan semuanya. Nah, ini kalau yang sebelah kiri ya, yang saya lingkarin ini labioskisis. Ya. Nah, tapi kalau yang B gambar kanan ini labiospalatoskisis. Nah, nanti kita lihat perbedaannya di mana ya. Ini merupakan bentuk kelainan ketika di dalam kandungan ya. Jadi pada saat proses organogenesis, apa itu organogenesis? Organogenesis itu saat pembentukan organ di dalam tubuh, yaitu pada trimester 1 sampai pada saat trimester 1, yaitu bulan 1 sampai 3. Itu organogenesis, ya. Nah, di situ pada saat organogenesis ada ketidaksempurnaan pada saat pembentukan embrionya. Nah, di mana bibir atas bagian kanan dan bagian kiri tidak tumbuh menjadi satu. Akhirnya ada celah seperti ini. Ya, tuh. Etiologinya kenapa ini? Nah, biasanya kelainan-kelainan ini bisa menimbulkan hipoksia bayinya misal hipoksia karena hipoksia itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Hipoksia, hipo, kekurangan oksigen pada saat janin di dalam kandungan. Kok bisa Bu janin di dalam kandungan kehilangan oksigen? Bisa. Satu, ya, peredaran transfer pembuluh darah dari ibu ke plasenta itu tidak bagus. Mungkin di situ ada sumbatan atau ada kelainan tertentu. Dua, karena ibu stresnya tingkat tinggi, ya. Kemudian yang ketiga, ibu merokok, ibu minum minuman alkohol. Nah, itu bisa menyebabkan bayi itu hipoksia ketika di dalam kandungan. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi obat-obatan yang mudah merusak sel. Nah, akhirnya obat-obatan tersebut bisa mengganggu proses organogenesis. Akhirnya proses pembelahan itu nggak sempurna, Dek. Yang harusnya dia gabung, mulut itu gabung, dia nggak jadi gabung. Karena apa? Karena ada obat itu. Makanya orang hamil itu nggak boleh makan atau minum obat sembarangan. Kamu sakit gigi, asal minum obat boleh. Ya, nggak hamil. Kalau hamil, nggak boleh sembarangan minum obat sakit gigi. Anti nyeri itu biasanya nggak boleh. Flu aja, demakolin tuh nggak boleh untuk ibu hamil. Ya, kenapa? Ya bisa merusak proses dari organogenesis itu tadi. Jadi ada beberapa zat dari obat-obatan tersebut yang memang tidak diperkenankan pada ibu hamil. Ya, makanya kalau sakit flu aja pergi ke dokter. Ya, atau ke bidan. Nah, karena ada obat-obatan tertentu yang memang nggak boleh. Padahal flu loh ya, padahal hanya flu biasa. Flu kan biasanya kalian ya udah minum paracetamol, demokolin kan gitu. Itu nggak bisa, nggak boleh ya. Jadi mungkin obat yang aman ya paracetamol itu. Jadi supaya ngerti, supaya aman, datang ke tenaga medis ya. Kemudian mungkin ada faktor genetik juga.
faktor keturunan. Ya, tata laksananya bagaimana apabila bayi lahir dengan kondisi yang tertentu? Pertama, boleh langsung berikan ASI. Tapi memang caranya berbeda. Dia akan kesulitan ketika IMD. IMD itu apa? Inisiasi menyusui dini. Karena apa? Bentuk dari mulut yang tadi tidak sempurna. Akhirnya ya nggak bisa menelan dengan baik. Ya, tidak bisa menghisap dengan baik. Makanya itu ada cara sendiri. Biasanya ada sendok khususnya, ada dot khususnya. Bentuknya juga mengikuti bentuk bibirnya. Nah, kalau anak sulit menghisap, sebaiknya gunakan botol. Ya, memang betul ada alat bantunya. Ya, apalagi yang labius palatus kisis. Labius palatus kisis itu sendoknya ada sendiri. Ya, dotnya ada sendiri. Bentuknya ya kotak gitu. Bukan seperti puting, bukan. Karena nggak akan bisa menghisap. Kemudian pertahankan pemberian nutrisi yang adekuat. Tindakan pemberian. Biasanya untuk awal disendoi. Nah, itu nggak apa-apa, boleh. Asinya diperah, terus disendoi itu boleh. Tuh. Jadi bedanya kalau labius kisis itu deformitasnya hanya pada daerah mulut. Ya, kalau labius palatus kisis itu sampai langit-langit. Palatum itu langit-langit mulut. Coba lidahnya semua, lihat, diraba, langit-langit mulutnya ada enggak? Yo ada ya semuanya ya. Ya, seperti itu. Itu namanya palatum. Kalau pada anak yang labius palatus kisis itu tidak ada. Ada tapi terbelah sampai hidung. Jadi sampai hidung itu akhirnya bolong di situ. Nah, itu ya bedanya ya. Kalau ada labius palatus kisis berarti sampai palatum atau langit-langit mulut. Oke. Kemudian selanjutnya ada atresia esofagus. Atresia itu buntu. Ya. Entah tersumbatnya itu karena kelainan anatomis atau karena menyempitnya saluran tersebut. Nah, itu pokoknya namanya atresia. Ya. Nah, atresia esofagus berarti buntu di daerah esofagus, yaitu kelainan bawaan di mana ujung saluran esofagusnya buntu. Ya. Kenapa kok bisa? Nah, karena kegagalan pada fase embrio sama seperti labius kisis, labius palatus kisis. Jadi kegagalan pada saat proses organogenesis. Biasanya ini juga sering terjadi pada bayi yang lahir prematur. Ya, tuh. Berarti harus dicek. Misal ada bayi lahir prematur, dicek apa dia ada atresia esofagus. Ya. Tuh, kemudian manifestasi klinik pada neonatus dengan atresia esofagus ini bisa menyebabkan saliva terkumpul pada ujung bagian esofagus yang buntu. Saliva itu apa? Terot, nggak ada yang tahu. Dek, saya kan bilang tiap saya ada nama ilmiah itu tulisan terus catatan di tembokmu situ loh, lek bangun tidur kalau buka mata itu biar kelihatan, langsung dihafalkan. Yo, masuk saliva lupa terus, udah mau uas loh. Saliva, air liur, ya. Jangan lupa terus, makanya ditulis. Kalau kuliah itu jangan memandangi wajah saya. Nulis, ya. Masuk saliva gak tahu rek. Apalagi esofagus ini tahu kok gak esofagus ini. Nah, atresia esofagus bisa dilihat nih di daerah esofagus. Jadi di sini kelihatan ya. Gambarnya emang agak kecil sih. Nah, ini buntu salurannya. Jadi ciri-cirinya dia kalau diminum itu balik, susunya balik lagi, nggak bisa masuk. Terus dia ngiler terus, ya, ngiler, tahu ngiler dah. Kalau kamu tidur ngiler kayak gitu. Jadi kalau bayi dia baru lahir, air liurnya keluar, terus berarti itu
harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ada atresia esofagus? Ya. Nah, ini gejalanya liur yang menetes terus-menerus. Adanya aspirasi ketika bayi diberi minum. Bayi tersedak, air minumnya balik lagi, susunya balik lagi keluar. Ya, kemudian bayi tampak sianosis. Kalau tersedak, Dek, bukan hanya bayi atresia esofagus. Bayi normal aja kalau kesedak, kalau nggak ditangani bisa sianosis. Jadi hati-hati, waspada kalau memberikan susu pada bayi. Nanti habis ini praktek toh di rumah sakit. Nah, itu hati-hati kalau kalian ngasih minum bayi di ruang bayi, kalau ada yang dinas di ruang bayi, hati-hati jangan sampai bayi itu tersedak. Setelah minum, ditepuk-tepuk punggungnya sampai sendawa. Ya, itu bayinya orang loh yo. Nanti hati-hati. Nah, kalau si bayi dengan kelainan esofagus ini juga sering terjadi sianosis ini. Ya, bayi akan mengalami batuk seperti tercekik saat bayi diberi minum. Ya, karena penuh salurannya tadi, udah buntu, ada cairan lagi ya. Nah, kemudian gangguan menelan saat makan, yaitu tadi tersedak, batuk sampai muntah. Tuh. Tata laksananya harus diapakan? Pertahankan posisi bayi dalam posisi tengkurap bertujuan untuk meminimalkan terjadinya aspirasi. Aspirasi itu apa? Ayo, belum 1 menit loh. Belum 1 menit loh. Ayo, apa aspirasi? Belum 10 detik ini. Baliknya air liur atau susu. Iya. Kembalinya makanan atau air liur susu itu dari saluran esofagus itu tadi ya. Tuh, posisikan bayi setengah duduk apabila atresia esofagus disertai fistula. Ya, apabila ada luka atau ada benjolan. Nah, namun apabila atresia tanpa disertai fistula, bayi diposisikan kepala lebih rendah dan sering mengubah-ubah posisi. Biasanya lebih sering itu miring untuk menghindari tersedak. Jadi diganjal. Kalau bayi baru lahir kan susah ya, mau miring, disuruh miring juga nggak bisa. Jadi harus diganjal salah satu sisi dari punggungnya ya. Berikan perawatan seperti bayi normal, rangsang bayi untuk menangis, pertahankan pemberian nutrisi yang adekuat, dilakukan tindakan pembedahan. Pasti harus dilakukan tindakan pembedahan ya. Nah, selain atresia esofagus, itu ada atresia rekti atau atresia ani. Kalau rekti itu obstruksinya pada daerah rektum sekitar 2 cm dari batas kulit anus to rektum. Catat rektum itu apa? Yo, kalau atresia ani tidak adanya lubang di tempat yang seharusnya. Berlubang karena apa? Cacat bawaan. Penyebabnya belum diketahui. Jadi kalau atresia ani itu, Dek, pantatnya itu memang sudah nggak kelihatan lubangnya. Jadi dia memang sudah nggak punya anus. Tapi kalau atresia rekti, itu ada lubang, tapi buntunya dia agak belakang, beberapa senti dari anus. Tuh. Ditandai dengan apa? Tidak bisa BAB melalui anus. Kita tunggu selama 24 jam pertama, nggak ada mekonium keluar. Mekonium itu apa? BAB bayi, kotoran bayi. Iya, feses. Kotoran kayak kotoran ayam aja. Feses. Ya, pinter. Feses pada bayi. Ya, warnanya biasanya hijau kehitaman atau hitam. Lebih ke arah hitam sih. Coklat tua gitu ya. Kadang hijau juga. Nah, itu dia nggak keluar selama 24 jam pertama. Kemudian tidak dapat dilakukan pemeriksaan suhu rektal karena apa ya nggak masuk, buntu ya. Perut kembung, kemudian disusul muntah. Biasanya juga perut itu agak besar, Dek, biasanya ya. Tidak ada lubang anus, bayinya muntah-muntah, tampak gambaran gerakan usus dan bising usus meningkat. Kalau buntu, Dek, dia nggak bisa kentut, nggak bisa BAB. Akhirnya,
yaitu ada kelainan pada saluran pencernaan, ya kembung mestinya. Nanti perutnya bisa membesar. Tata laksananya diapakan? Puasakan bayi dan ganti dengan pemberian cairan intravena atau diberikan infus sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau diberi ASI, Dek, namanya bayi diberikan ASI, yang jelas pencernaannya akan lebih lancar. Nah, dia mau dikeluarkan lewat mana kalau buntu? Ya, jadi tidak boleh diberikan makanan per oral. Harus diberikan cairan intravena. Ya, kemudian pembedahan juga urgent harus segera dilakukan, tapi dengan catatan kondisi bayi itu bagus. Ya. TTV-nya bagus. Kemudian di eksisi membran anal, kolostomi sementara. Ya, biasanya kalau menunggu misal ada kondisi bayi yang belum stabil, ya, mau dioperasi belum stabil, itu biasanya dilakukan kolostomi dulu. Kolostomi itu pembedahan di daerah perut. Nah, yang ada saluran yang keluar, jadi fesesnya bisa keluar lewat perut. Di situ. Ya, itu hanya sementara, tapi kalau terus-terusan nggak bisa karena bakteri bisa menginfeksi si bayi tersebut. Tidak jarang bayi yang sudah dilakukan kolostomi, pembedahan, ya, fesesnya dikeluarkan lewat perut, itu mengalami infeksi. Itu banyak sekali. Ya, seperti itu. Jadi, kalau memang bayi kondisinya bagus, langsung dilakukan operasi untuk ini. Karena operasi pada atresi anus, atresi ani itu enggak hanya satu kali, Dek. Ada beberapa proses, ya. Nah, kayak pembentukan lubang, saluran itu sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa satu kali langsung jadi gitu, nggak bisa. Ada prosesnya. Setelah itu ada yang namanya hisprung. Nah, hisprung ini merupakan kelainan kongenital berupa obstruksi pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh menurunnya kemampuan motilitas kolon. Motilitas itu apa? Gerakan. Ya, ada gerakan usus. Kolon itu apa? Usus besar. Kamu tuh jangan memandangi saya, Po, Ore. Lihat tenang itu kayak Ria Dita. Kamu itu lo memandangi wajah saya, nuliso. Ya, nulis. Kuliah itu ya nulis toh yo. Biar tahu artinya motilitas apa, kolon itu apa, ya. Nah, sehingga mengakibatkan apa hisprung ini? Tidak adanya ganglionik usus, ya. Nah, jadi dia itu disebabkan karena kegagalan pembentukan saluran pencernaan. Itu juga sama, kelainannya pada saat proses organogenesis. Ya, trimester pertama. Ini bedanya hisprung. Ini anak yang normal, ini anak yang hisprung. Yang sebelah kiri, kelihatan ya, yang sebelah kiri ini normal, jadi ususnya normal aja usus besarnya. Kalau hisprung, nah, dia ada pembengkakan di sini, membesar. Sebelum membesar, di sini dia ada pengecilan, Dek, penyempitan. Nah, sehingga membuat ini kadang perut jadi besar. Ya, susah karena dia nggak lancar. Ini hisprung. Ini juga kelainan kongenital harus dilakukan pembedahan. Ya, gejalanya apa, Bu? Kalau anak menderita hisprung, biasanya dia konstipasi atau nggak bisa diare. Ya, tapi bukan beda sama atresi ani ya. Kalau atresi ani sama sekali nggak bisa keluar. Tapi kalau hisprung bisa, tapi sangat-sangat terbatas. Ya, kadang BAB-nya pun dia sampai rewel karena kesakitan. Tuh. Kemudian distensi abdomen, muntah, dinding abdomennya tipis. Ya, tata laksananya diapakan? Diangkat yang ada ganglionnya tadi itu, ya, yang membesar tadi, ya, yang ada dilatasi tadi itu dibedah, diangkat. Ya, dilakukan tindakan kolostomi juga biasanya. Pertahankan pemberian nutrisi yang adekuat. Nah, ini yang normal. Ini yang normal. Kalau ini yang tidak normal, jadi membesar. Sebelum membesar di sini ada penyempitan. Nah, akhirnya susah. Terus, Dek, mau buang air besar itu susah, konstipasi. Kenapa? Lah ini mengecil di sini. Habis mengecil, membesar, mengecil. Nah, akhirnya
feses yang tadinya sudah sampai sini, mau keluar pun juga akan susah. Ya, karena saluran menuju rektum ke anus itu sempit gitu. Ya. Oke. Oke, kemudian obstruksi biliaris. Obstruksi biliaris itu merupakan tersumbatnya saluran kandung empedu sehingga cairan empedu tidak bisa mengalir ke dalam usus. Akhirnya dikeluarkan dalam feses. Ini juga sama kelainan pada saat organogenesis. Gejalanya bagaimana? Ada ikterus pada umur 2-3 minggu. Ikterus itu apa, Dek? Aduh, ikterus nggak tahu. Udah mau UAS, kemarin kan sudah bahas ikterus tuh. Ikterus itu apa? Bayinya kan tampak kuning, ya. Tampak kuning dengan apa? Pemeriksaan bilirubinnya meningkat, ya. Tuh. Kemudian yang kedua ditandai dengan tinja atau feses berwarna putih keabu-abuan seperti dempul. Nah, urin tampak berwarna lebih tua. Terjadi hepatomegali. Hepatomegali ini berarti hepar. Hepar itu apa? Hati, Ibu. Hati. Ya, pinter. Kalau ada megali berarti pembesaran. Berarti terjadi pembesaran pada daerah hepar atau daerah hati. Ini cirinya, Dek. Jadi dia perutnya membesar. Bulat, besar. Ya. Nah, ini kasihan. Bayinya rewel banget karena sakit. Ya. Namanya aja obstruksi biliaris. Jadi ada sumbatan di situ. Tata laksananya diapakan? Berikan perawatan layaknya bayi normal, lakukan konseling pada orang tuanya, bayinya kuning ini kenapa? Ya, karena ada penyumbatan pada saluran empedu. Ya, berikan inform consent atau inform choice untuk dilakukan rujukan. Jadi harus dirujuk. Jadi bayinya nanti bisa kuning, pemecahan sel darah merahnya terlalu pesat. Nah, di situ sehingga bahaya. Oke, sudah. Nanti slide selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan sebelum mati. Sudah absen, nah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Setelah ini saya share materinya, untuk berarti slide ini untuk pertemuan hari ini dan besok ya. Minggu depan ya. Iya, Bu. Ya, oke. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ini sudah balik ke Malang semua? Sudah nyampe? Belum? Siap-siap ya. Yang lain belum, Ibu. Ya disiapkan soalnya bentar lagi mau ada itu ujian ya, lab skill ya. Nanti tatap muka. Soalnya mau turun lahan. Kalau nggak ikut lab skill nggak bisa ujian. Ya, nggak boleh ikut ujian. Nanti kalau lab skill sendiri ya bayar sendiri. Jadi. Persiapan ini kita sudah ke lahan-lahan nih. Ya, jadi nggak bisa mepet, nanti nama-nama kan harus setor ke lahan ya. Jadi dipersiapkan juga dirinya. Jaga kesehatan yang penting. Udah siap-siap praktek habis ini. Ya, makanya nama-nama ya itu catatan di tembok yo. Jadi bangun tidur melek itu, kamu buka mata langsung tuh muncul tuh. Ada atresia, labioskisis yo. Saliva kayak gitu-gitu harus dihafalkan. Sudah? Cukup? Ibu, saya mau bertanya, Ibu, atas nama Ya, Anjina Putih.
Mm-mm. Gimana? Ibu, apa yang mengakibatkan kenapa bayi mudah terjangkit penyakit kuning sehingga mengakibat sampai ke pembuluh darah, Ibu? Penyakit kuning. Nah, penyakit kuning itu namanya ikterus. Ya, ikterus itu karena tingginya kadar bilirubin di dalam tubuh si anak tersebut. Nah, ikterus itu ada ikterus fisiologis, ada patologis. Kalau patologis dia munculnya di segera setelah lahir. Kalau fisiologis itu normal, biasanya muncul 3 hari. Nah, kalau yang fisiologis munculnya itu karena kadang dia nggak pernah dijemur, kadang kurang ASI, itu juga bisa. Nah, tetapi kalau kalau patologis itu dia karena kelainan kongenital itu tadi, jadi harus diterapi sinar. Memang karena pemecahan sel darah merah yang tidak sempurna. Akhirnya kadar bilirubinnya tinggi. Gitu ya. Makanya harus dilihat kalau memang dia kuning munculnya 3 hari lebih. Nah, itu dengan cara tata laksana dijemur, diberi susu, terus pokoknya ASINya jangan sampai terlambat. Ya. Tuh. Terima kasih, Ibu. Oke. Ada lagi? Di sini mati nih. Sudah? Nggak ada lagi yang ditanyakan? Sudah, Bu. Ya sudah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Setelah ini saya share materinya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Bu. Waalaikumsalam, Ibu.